Ketemu lagi di video kali ini saya bakal bahas Jack Ma, orang terkaya ketiga di Cina. Ini dia. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang biografi Jack Ma dari awal mula kehidupannya hingga ia mencapai kesuksesan dalam membangun bisnis Alibaba Group, sebuah perusahaan retail terbesar di dunia. Jack Ma lahir pada tahun 10 September tahun 1964 di kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Cina. Dia merupakan salah satu pengusaha berkebangsaan Cina yang muncul di majalah Forbes. Jadi satu-satunya orang Asia yang muncul pada majalah Forbes. Dia merupakan pendiri sekaligus Chairman Executive Officer atau CEO Alibaba Group. Jadi Jack Ma ini merupakan seorang anak dari seniman. Jadi ibu bapaknya ini seorang seniman. Di awal dia lahir dia lahir di keluarga yang benar-benar sederhana. Ayahnya seorang seniman dan sekaligus seorang pelatih bela diri pada zamannya di Cina. Jadi ketika Jack Ma udah mulai beranjak dewasa, dia mulai belajar, keinginannya untuk belajar Inggris karena pada masa itu ternyata Cina mulai membuka diri terhadap bangsa-bangsa lain, khususnya Barat. Jadi banyak turis-turis berdatangan yang ingin melihat, oh ini loh Cina, seperti ini negara Cina pada sekitar tahun 1970-an. Jadi Jack Ma ini bukan orang yang pintar, juga bukan anak dari keluarga orang kaya. Jadi tapi keinginan dia belajar bahasa Inggris itu sangat luar biasa. Jadi dari kecil mau meranjak dewasa, dia selalu bersepeda sekitar 40 menit ke tengah kota di daerah provinsi kota Hangzhou. Di sana jadi ada sebuah hotel yang tiap kali kalau turis luar datang pasti nginep hotel situ. Jadi di daerah situ banyak banget turis-turis. Nah dari sanalah ia belajar bahasa Inggris dengan berkomunikasi ala kadarnya, atau ya komunikasi dengan para wisatawan dengan cara dia memberikan jasa tour guide secara gratis. Jadi ada timbal baliknya. Jadi dia memberikan jasanya kepada orang-orang turis tadi buat datang, dia nganterin ke tempat-tempat wisata di Hangzhou itu, tapi dia sambil belajar komunikasi Inggris, dia kasih gratis. Tiap kali pulang sekolah dia ngelakuin itu terus akhirnya sampai puluhan tahun dia ngadain itu. Dia bertemu sosok keluarga asal dari Australia bernama Ken Morley. Jadi dari keluarga Ken Morley inilah yang awalnya membantu si Jack itu ngobrol, menceritakan segala macam kehidupan di luar Cina yang benar-benar mengubah mindset Jack. Jadi pada saat itu Jack Ma merupakan termasuk salah satu anak beda daripada anak-anak lainnya, karena ia berpikir lebih luas secara global, melihat sudut pandang yang lebih baik daripada diceritakan oleh orang-orang Barat tadi. Karena Jack pernah berpikir bahwa apa yang diajarkan gurunya itu berbeda jauh dengan realita yang ada di luar Cina. Keakraban ini pun muncul dengan keluarga Morley tadi, si Ken Morley tadi. Akhirnya Jack Ma berteman erat dengan anaknya bernama David. Suatu hari sudah menjalin hubungan bertahun-tahun. Pada sekitar tahun 1993 hingga 1994, Jack Ma diundang ke Australia buat kunjungan ke keluarga Ken Morley tadi. Jadi di sana dia melihat, wow, ini benar-benar luar biasa, karena ini kan Cina dan ini Australia. Jadi tadi Ken Morley itu keluarga dari Australia. Ini benar-benar kayak, wow, perbedaan jauh, karena kan pada saat itu Australia memang sudah maju dibanding Cina. Jadi dia ngelihat situasi yang benar-benar berbeda jauh dengan Cina. Jadi suatu hari Jack Ma pernah ke sebuah restoran dengan si David. Jadi dia ngobrol sama David, terus dia dengar ada pembicaraan orang,
menyebut Alibaba. Jadi sontak Jack pernah bertanya pada David, apa sebuah arti Alibaba? David pun menjawab, Alibaba, semua orang tahu Alibaba. Alibaba merupakan arti dari pengusaha yang bijak. Dari sana Jack berpikir, nama inilah akan menjadi cikal bakal perusahaan yang didirikan Jack. Lama-lama kemudian waktu berjalan, Jack pernah mencoba internet pertama kalinya dalam hidup. Kata satu yang diucapkan oleh Jack adalah beer, B-E-E-R. Jadi dia mengetikkan kata beer di internet, terus nggak ada muncul satupun website yang berhubungan dengan Cina. Jadi si Jack bingung, kok nggak ada satupun yang berhubungan dengan Cina? Karena kan bir ini cakupannya luas, Cina juga punya bir, semua negara punya bir. Tapi kok nggak ada website yang berhubungan dengan Cina? Jadi Jack mau pikir, gimana caranya agar produk-produk Cina bisa diekspansikan ke luar negeri. 4 tahun sampai 5 tahun kemudian, Jack mengajak 24 rekannya untuk mendirikan Alibaba. Jadi setelah habis tamat sekolah itu, dia pernah mencoba untuk melamar kerja tapi ditolak. Akhirnya dia menjadi seorang guru bahasa Inggris dengan gaji sekitar pada masa itu sekitar 12 sampai 20 dolar per bulan. Mengingat itu kondisi sangat sulit. Tahun 1998, Jack bersama 24 rekannya berusaha untuk mendirikan Alibaba. 23 orang karyawannya menolak, mengatakan bahwa this is a terrible model. Alibaba is a terrible model. Jadi Alibaba merupakan sebuah bentuk model yang buruk, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan, apa yang terjadi dengan internet. Kita tidak mengetahui semuanya. 23 orang mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ini adalah model yang buruk. Tapi satu di antara mereka mengatakan, Jack, kau harus lakukan. Biarkan semua orang mencelamu, tapi kau harus lakukan. Jika ini berhasil, kau akan sukses, dan jika ini gagal, kau hanya perlu kembali menjadi seorang guru. Itu tidak masalah dalam mencoba. Dengan semangat itu, Jack dibantu oleh seorang teman dari luar negeri membuat website Alibaba. Tahun 2002 akhir, Alibaba mengalami krisis. Sehingga pada tahun itu Alibaba tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang dari internet. Karena konsep model Alibaba adalah membantu orang mempertemukan penjual dan pembeli, dan tidak menemukan bagaimana cara mendapatkan untung dari model bisnis tersebut. Sehingga pada akhirnya ada suntikan dana dari SoftBank yang membuat Alibaba bertahan sampai sekarang. Jadi di tahun 2014, khususnya bulan September, Alibaba menginjakan kaki pertama kali di Bursa Efek New York, atau yang kita kenal sebagai Wall Street dunia. Jadi Wall Street, di sana Wall Street tempat pusat perdagangan saham terbesar di dunia. Dalam sekejap, kekayaan Jack Ma melonjak tinggi, menjadikan satu-satunya orang terkaya di Tiongkok pada tahun itu. Pada tahun 2019 bulan September, dengan sangat berat Jack mengumumkan bahwa ia mengundurkan diri dari posisi dari CEO, mengundurkan diri dari CEO jabatan jajaran Alibaba Group yang akan digantikan oleh Daniel Zhang. 2020 awal dipenuhi dengan duka. Jack dan organisasi non-profitnya, The Jack Ma Foundation, menyumbangkan banyak sekali peralatan medis ke Indonesia. Pada bulan April kemarin, melalui Jack Ma Foundation membantu semua kalangan yang kesulitan. Banyak sekali inspirasi yang kita petik dari video biografi kisah Jack Ma ini, karena Jack Ma berasal dari keluarga yang sederhana, tidak memiliki apapun dan tidak memiliki kesempatan dalam menjalankan apapun, tapi setidaknya ia berusaha untuk maju, tak pernah takut mendirikan. Pada tahun 2020,
kekayaan Jack Ma diprediksi mencapai 41,3 miliar US dollar dan menjadikannya ke-22 orang paling berpengaruh di dunia, orang nomor 3 terkaya di dunia, orang terkaya di Tiongkok, nomor 3 orang terkaya di Tiongkok. Oke, terima kasih. Mungkin ini video yang saya bahas. Sampai jumpa ketemu video selanjutnya. Like video ini, dislike kalau enggak.